Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah single parents, Single mom, oh single mom. single parent. Hah? Mbak Santi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah kabar baik, Sehat. sehat. Mbak Santi. Siapa nama panjang-panjangnya itu? Adakah nama panjang-panjangnya? Pasti ada dong. Siapa? Susianti. Susianti. Single mom. Jadi berapa ekor? Alhamdulillah 3. 3. Yang paling besar? Yang paling besar sudah 23, Heeh. 22, yang terakhir 15 tahun. Oke. 23 yang 23 lulus kuliah. sudah, Heeh. Aman lah. aman lah. Oke. Yang nomor 2 lagi kuliah semester 5, Heeh. yang nomor 3 kelas 2 SMP. Oke. Sahabat Palji Podcast, saya sengaja mengundang Mbak Santi ini karena menurut saya beliau ini sangat strong, luar biasa sekali. Sudah berapa lama Mbak Apanya? jadi single mom? Kurang lebih 12 tahun. Wih, Uis. Bukan waktu yang sebentar. jadi apa single mom? Jadi single mom nih enak atau bagaimana? Kalau menurut Mbak Santi? Ya, enak-enak. Enak-enak susah. Oke. Mau Bagaimana apanya? tuh? Bagaimana tuh? Enak suka bagaimana tuh? Enaknya apa? Susahnya apa? Susahnya sih kita cari nafkah sendiri ya. Oke. Ya. Enaknya sih kalau mau dibilang enak ya kita nikmati aja. Heeh. Kita nikmati, kita syukuri, jadilah dia enak. Seperti itu. Terus Jadi kerja di mana Mbak sekarang Mbak? saya marketing. Marketing dealer Daihatsu. Siapa tahu Mas Nopal mau ngambil mobil? Boleh. Datsu ya? Yes. Ah boleh. Mudah-mudahan rezeki Mbak kita Amin. ambil yang 2 pintu. Ada Grand Max. Ya Grand Iya. Max. Jadi semenjak single mom ini sudah 12 tahun, adakah laki-laki yang pernah dekat atau bagaimana sama Mbak? Pertanyaannya agak serem ya, Wak. Heeh. Dekat apa nih? Mau menjalin serius kah atau pernah? Ya, enggak, coba Mbak ceritakan tentang single mom. Apakah ini single mom ini bagaimana dengan laki-laki yang pernah dekat dengan single mom? Maunya laki-laki itu apa sih sebenarnya? Coba ceritakan. Maunya Atau enggak ini curhatan hati single mom lah seperti apa? Coba ceritakan. tentang laki-laki yang lagi dekat ya, yang mau mendekati Oke. atau yang bagaimana? Iya, yang mau mendekati sampai mendekati betul-betul dan akhirnya bagaimana coba. Kayak Kami sahabat Palji Podcast nih pengen tahu nih. Karena saya sebagai laki-laki, Mbak Santi, kami mau tahu lah cerita-cerita yang kayak single mom itu seperti apa gitu nah. Oke, boleh ceritakan. kalau laki-laki yang dekat sih ada ya beberapa. Ada beberapa, tapi kalau seperti kayak untuk yang tujuan mau ke sana, mau apa seperti itu nggak gampang. Oke. Nggak gampang dalam artian kita sudah single mom, kita sudah bekerja keras, Heeh. jadi banyak pemikiran yang dipikirkan untuk kedepannya. Oke. Jadi kalau cuma dekat, sekedar dekat pasti ada. Tapi kalau untuk yang serius, ya dipikirkan dulu. Oke. Seperti itu. Ini spesial untuk Mbak Santi curhat-curhatan di Palji Podcast ini. Curhat aja. Keluarkan dari sisi hati. Nggak ada. Gak apa-apa. Kayaknya nggak ada yang mau Karena- dikeluarkan. Ya podcast nih memang apa
buat curhatan hati ya, curhatan hati seorang single mom yang lagi apa nih? Lagi mau didekati sama laki-laki atau tentang single mom yang dia bekerja atau seperti apa? Ya, semuanya. Jadi gini, Mbak. Semenjak jadi single mom, menurut Mbak Santi kesepian nggak sih? Kesepian dalam arti sepi itu kan banyak ya. Sepi itu mungkin aku menjelaskannya sepi itu dalam artian apa? Di saat apa? Mungkin di situasi tertentu sepi itu ada. Iya kan? Tapi kalau keseharian dengan kesibukan yang aku punya nih sekarang nih, aku itu ke kantor pergi kerja itu jam 8 ya. Jam 8 pagi udah keluar. Terus balik ke rumah itu jam 7 malam. Terus itu di atas jam 7 itu paling aku keluar jalan sama teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk waktu dibilang kesepian sih enggak. Dibilang, tapi ada momen-momen tertentu merasa kesepian itu ada. Seperti itu. Apresiasi. Jadi single mom itu bahasa anunya tuh janda lah ya. Itu bahasa apa ya? Bahasa umumnya lah. Bahasa umumnya. Jadi bagaimana pendapat single mom di saat dikatakan orang-orang tuh janda? Apa perasaannya? Apa tanggapannya? Kalau aku pribadi nih, janda itu bukan masalah. Janda itu tergantung persepsi orang yang menilai kita seperti apa gitu kan. Tapi kalau aku pribadi nih, janda itu perempuan yang hebat malah. Karena dia berperan ganda nih. Jadi sosok ayah, jadi sosok ibu. Seperti itu. Terus? Jadi kita adalah wanita-wanita hebat yang bisa sendiri mengurus anak gitu kan, mengurus keluarga dan mencari nafkah. Seperti itu. Jadi kalau persepsi orang di luar mengatakan janda dalam konotasi yang agak miring nih, janda adalah bisa dipandang sebelah mata kayak gitu, mungkin buat aku sih itu salah. Jadi janda ini single mom, gak apa-apa. Janda. Kenapa? Wanita yang kuat, yang hebat. Yang hebat dia karena belum tentu nih peran janda bisa dilakuin laki-laki. Iya enggak? Ayo, iya kan? Contohnya cari duit, oke lah kita bisa sama nih. Ngurus anak, ngurus rumah, bisa enggak? Oke. Jadi apa yang membuat seorang single mom ini bertahan dengan status tersebut, tidak kesepian itu tidak kesepian? Enggak ya? Enggak. Gini. Kesepian tuh dalam arti apa? Kalau tidur malam tuh misalnya. Oh iya. Makanya kan aku tadi bilang ada momen-momen tertentu yang mungkin kita merasa kesepian nih. Tapi itu pun nggak setiap hari. Mungkin di saat kita capek nih, lelah bekerja, sampai ke rumah sendiri. Mungkin ada perasaan, aku pengen punya suami. Tapi itu nggak setiap hari. Terus? Dengan kesibukan yang kita punya nih setiap hari kan, pagi, malam, dari pagi, siang kita kerja sampai di rumah kita jalan sama teman-teman keluar, nggak ada masalah sih buat saya pribadi sih. Kesepian itu ya cuma sesekali aja. Cuma sesekali. Apakah ada pelampiasannya? Pelampiasan apa ini? Pelampiasan dengan kesepian itu? Lo ada kan saya bilang menyibukkan diri, terus kita jalan hangout sama teman-teman keluar nih, ngopi bareng gitu kan, karaoke, pokoknya menyibukkan diri lah, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ya sudah. Terus? Apa lagi? Jadi sebelum Daihatsu di mana Mbak kerjanya? Sebelum di Daihatsu di Suzuki pernah. Hampir 2 tahun di Suzuki. Di Daihatsu sebagai apa Paknya? Sebelumnya marketing, sales. Sekarang udah jadi supervisor. Supervisor. Lumayan lah. Adalah. Cukup lah. Tinggal di mana Mbak Santi nih? Kebetulan sekarang di depan 613 di Jalan Lestari. Rumah sendiri? Alhamdulillah.
Wih, ini buat sahabat Palji Podcast nih, kalau apa bisa nih Apa sahabat itu? Palji Podcast nih dekati Mbak Santi nih. Nanti kami kasih bio IG beliau nih di skrip kami. Ya kan Mbak? Boleh, boleh, boleh. Yang Buat apa nih? serius, yang serius. Iya, yang promo apa nih? Tapi ada- Promo mobil atau promo orang ya? Tapi Mbak, selama 12 tahun ini ada kan niat memang mau cari Nikah? yang baru? Rumah tangga? Mm. Belum ada sih. Nggak tahu belum ada atau antara belum ada sama belum menemukan yang pas. Oke. Seperti itu. Kenapa? Apa sebab? Atau Mbak atau memang perempuan ini memilih-milih atau bagaimana? Pasti milih lah mas. Kan nggak mau gagal yang kedua kali kan. Pasti milih. Dengan selama itu sampai milihnya selama itu. Milih-milih iya. Mungkin lebih tepatnya lebih sibuk kerja sih. Jadi untuk berumah tangga itu mungkin ya hal kesekian lah. Oke. Belum kepikiran sampai di sana. Mungkin terlalu nyaman sendiri juga ya. Zaman sendiri ya. Mbak Santi ini luar biasa sekali menurut saya Tentang apa ini? tentang pekerja kerasnya. Iya. Ya kita jadi perempuan harus kerja keras ya. Apalagi single mom itu nggak mudah. Kita harus kerja keras, disiplin dan bersyukur. Mm-mm. Gitu. Jadi Mbak nongkrong-nongkrongnya sesama memang kebanyakan temannya Mbak apakah memang kebanyakan yang single mom atau bagaimana? Beberapa ada yang single mom, beberapa ada yang relasi, dan beberapa ada yang memang teman kumpul. Seperti itu. Terus adakah yang dekati Mbak tuh kayak pejabat atau pengusaha? Apakah itu? Ada. Heeh, terus Ada. mereka ngajak berangkat gitu? Enggak. Ada. Heeh. Tapi yang nggak sampai sejauh itu. Adakah terus ada juga yang dekati Mbak, ada istrinya yang dekati Mbak, ada? Ada. Ada juga? Ada. Oh, ada juga ya. Iya. Terus responnya Mbak sebagai single mom Iya. Enggak. Ya nggak usah dilayani. gitu ya? Iya. Ya bagus. Karena gini Mbak, kita di Tarakan ini kita nggak bisa pungkiri lah yang begitu-begitu kan? Yang begitu-gitu gimana? Ya yang gitu-gitu. Coba dijelaskan yang begitu-gitu bagaimana? Mbak Santi. Kita tag-nya tadi jam 7:30 loh Mbak. Terus. Lamanya datang. Enggak, sorry lagi tadi kebetulan di kantor lagi ada acara. Kebetulan sebenarnya hari ini hari spesial. Spesial apa? Lagi hari jadi ulang Jadi? tahun. Oke. Jadi banyak orang dari luar datang. Jadi ya mau nggak mau saya temani dulu. Baru Jadi pulang. apa yang membuat Mbak sangat semangat menjadi single mom? Anak-anak. Oh, Anak-anak di rumah. bisa dijelaskan? Selain tuntutan harus mencari nafkah karena single mom sendiri nggak ada yang bantuin sendiri jadi dan anak-anak jadi harus kerja keras semangat kalau nggak semangat nggak bisa anak-anak saya gimana Mm-mm. jadi saya harus berusaha sendiri semangat disiplin bersyukur itu Oke. kembali ke situ Dengan semangat Mbak sampai kuat sampai saat ini ya. iya harus kuat Minum dulu Mbak. ini kopi ya Ini salah satu ini sponsor kami nih Mbak. Kopi John. Mbak sering nongkrong di Kopi John nggak Mbak? sering lah kebetulan ini sahabat Sahabat ya. masih jong kan Mm-mm. Ini saya kagum nih Mbak dengan cerita Mbak nih. cerita yang mana baru juga cerita sedikit kan? cerita cerita yang sangat luar biasa sekali yang Luar biasa yang mana?
yang tidak banyak single mom bisa menjalani, atau terus Mbak, menurut Mbak pendapat Mbak, menurut Mbak tentang single mom yang ada di Tarakan ini seperti apa? Menurut aku yang ada di lingkunganku atau gimana? Iya, lingkungan Mbak. Iya, mereka kami Ya. emang dipaksa harus bekerja. Yang aku punya teman ya, karena memang rata-rata teman aku pada single mom semua, pada janda. Kami terpaksa harus bekerja keras cari uang karena kami nggak ada yang menghidupi. Ya jadi selain kami menghidupi diri sendiri, nggak ada lagi. Jadi kita harus memang dipaksa, terpaksa, terbiasa. Terus Seperti itu. yang kan ada yang tuh yang sempat deketin Mbak, yang sempat deketin, dia sempat biayai Mbak dan anak Mbak. Nggak ada. Nggak ada yang pernah. Mungkin itu konotasinya untuk membiayai itu nanti menurut aku ya setelah jadi suami ya. Mungkin setelah dia punya kewajiban, ya dia harus lakukan itu. Bisa Mbak berikan motivasi buat single mom yang ada di Kaltara? Adakah motivasi Mbak buat single mom yang ada yang menonton Palji Podcast? Yes. Ya kita buat para single mom, kita memang dituntut dan dipaksa harus bekerja. Aku tahu kok kita itu wanita-wanita hebat yang memang terpaksa bukan atas kemauan kita menjadi seorang janda. Iya. Terus? Jadi kita kuat, kita hebat, kita bisa. Seperti itu. Iya. Kita kuat, kita hebat, kita Wonder Woman. Dan kita nggak bisa berharap dengan, misalnya nih dia punya pacar atau punya pasangan. Itu bukan tumpuan kita sih untuk artinya meringankan beban. Bukan. Apalagi ekonomi. Karena anak kita, diri kita yang tanggung jawab ya kita sendiri. Seperti itu. Apalagi sekarang nih Mbak, ekonomi lagi memang susah-susah banget. Dari awal tahun ya susah. Itu cara Mbak mengatasinya itu seperti apa? Buat menghidupi 3 putra putri Mbak, itu Mbak cara mengatasinya seperti apa? Kalau aku ya mungkin karena dari awal tahun ini kan penghasilan kan kita ekonomi tahu sendiri lagi sulit kan. Sulit banget. Mungkin penghasilan yang dari angka 10 itu mungkin sekarang kita cuma dapat 5. Ya mungkin kalau aku ya mengurangi biaya yang ada di rumah. Seperti itu, karena ya menyesuaikan apa yang kita dapat, itu yang kita kasih buat anak-anak di rumah gitu. Emang lagi parah betul. Parah banget ekonomi sekarang lagi nih, susah. Sekarang nih makan ndak utang aja itu sudah sangat syukur Betul bagi kita. Betul. Jangan kan makan nggak utang, mau utang aja sekarang, aduh susahnya mau utang. Curhat ya Mas. Nah, memang keadaannya seperti itu. Iya. Mbak bisa tidak memberikan cerita dari Mbaknya yang mungkin positif untuk orang dengar di Palji Podcast? Cerita positif yang seperti apa ini? Yang positif lah, yang bisa didengar lah sahabat Palji Podcast. Tentang pengalaman hidup Mbak. Pengalamanku. Pengalaman kerja atau pengalaman apa ini? Pengalaman yang perjalanan hidup. Atau enggak, pengalaman yang didekati sama pasangan yang Mbak pun sudah betul-betul sudah yakin bahwa ini sosok buat saya dan anak-anak saya. Oke. Bisa diceritakan?
tapi tidak jadi. Kalau untuk masalah pasangan ya nggak ada sih sampai yang ke situ. Belum ada ya? Belum ada. Sejauh ini belum ada. Karena apa? Karena mungkin aku terlalu sibuk dan terlalu happy dengan diri sendiri. Jadi aku tuh nggak pernah memikirkan untuk aku harus dapat laki-laki nih yang bisa menghidupi aku dan anak-anakku. Kayak gitu. Aku tuh belum pernah kepikiran sampai di sana. Kalaupun ada laki-laki yang dekat, itu cuman mungkin ya sekedar dekat. Iya, cuman buat teman cerita, ya kan? Teman cerita, teman berkeluh kesah, hari ini ngapain aja, kemana aja. Sebatas itu. Tapi kalau misalnya harus sampai aku mau dia jadi pengganti ayahnya dari anak-anak atau jadi pemimpin gitu kan, kepala rumah tangga itu belum ada sih sampai sekarang. Sampai saat ini belum ada. Tapi mudah-mudahan ya niat untuk kesana ada. Cuman mungkin belum dapat yang pas. Iya, mungkin yang pas itu dalam artian nggak bisa dipungkiri kan, kehidupan sekarang lagi susah. Otomatis untuk berumah tangga itu kita harus mikir banyak, mikir panjang. Karena 12 tahun yang aku lewati itu bukan hal yang mudah. Jadi untuk berumah tangga itu nggak segampang itu, nggak semudah itu. Jadi Mbak Santi ini sebagai single mom, apa pesan Mbak buat laki-laki yang ada di luar sana? Buat laki-laki yang di luar sana? Mbak ini kan sebagai single mom. Adakah pesan buat laki-laki yang di luar sana? Apa ya buat laki-laki? Hai para lelaki yang di luar sana. Jagalah sholat. Apa ya buat laki-laki di luar sana? Berbuat baik aja deh. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jika ingin memang bertanggung jawab, jika mau serius, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Yang setia. Karena agak susah ya cari yang setia. Gitu ya. Kayak gue dong. Situ setia ya? Setia. Alhamdulillah. Terus Mbak, suka dukanya sebagai single mom tuh apa Mbak? Suka dukanya? Sukanya banyak, ya kan? Karena kita tuh kayak gimana ya, kayak hidup cuma sama anak-anak, nggak ada yang, pokoknya bahagialah, happy lah, nggak ada yang ngatur-ngatur sendiri kan, bebas mau keluar apa, nggak ada merasa dilarang-larang gitu kan. Kalau dukanya ya kita harus kerja sendiri, nggak ada yang ngasih. Ini sahabat Palji Podcast, ini Mbak Santi nih, kalau kami lagi ngumpul lagi beberapa orang ini, dia ini ceplos-ceplos, tapi begitu di depan kamera kayak dia ini sedikit kalem. Sedikit agak menutupi ya Wak. Nggak boleh los. Soalnya nanti dilihat Palji Podcast, terus mau gimana dong? Enggak lah, sahabat Palji Podcast ini positif semua kok. Iya, positif semua. Apa pendapat anak Mbak ketika Mbak menjadi single parent? Pendapatnya sih nggak ada. Mereka nggak punya pendapat ya, karena mungkin dari kecil mereka lihat ibunya itu sendiri, kerja sendiri, menghidupi mereka sendiri. Jadi pendapatnya nggak ada. Malah mungkin kalau ada laki-laki yang mau dekat, malah mereka tanya, itu siapa? Kayak gitu. Dan jadi beberapa laki-laki yang sudah dekat sama Mbak, anak-anak ada yang suka atau gimana saat itu? Rata-rata nggak suka sih. Jadi? Ya mungkin salah satu faktor saya tidak menikah sampai saat ini anak-anak. Iya, seperti itu. Anak yang nomor berapa tuh? Yang agak posesif itu nomor 1 sama nomor 3. Oh, sama nomor 3. Nomor 3. Paling posesif nomor 3. Sebenarnya kalau mau aman Mbak, ini saran dari Palji Podcast. Yes. Tunggu nikah dulu tuh anak.
baru aman, baru bisa nikah. Aku keburu tua. Aku keburu tua. Iya, Kalau aku udah tua, aku gimana? Iya kan. Tapi ya mungkin seiring berjalan waktu, mungkin nanti mereka udah dewasa, pemikirannya mungkin mereka bisa terima kenyataan lah, kayak gitu. Dan semua satu rumah sama Mbak. Iya, satu rumah. Asli Iya. Tarakan kayak Mbak Santin. Mama orang Malinau, bapak orang Sopeng. Oh. Iya, jadi Bugis Dayak. Kembali ke pembahasan awal kita ya Mbak ya. Coba ceritakan karir Mbak dari nol sampai sekarang. Dari nol. Aku itu ya, janda itu 2013. Oke. Janda 2013, aku langsung kerja. Kerja di Suzuki. Di Suzuki itu kurang lebih 2 tahun. Oke. Di 2016, minta maaf nih. Aku itu janda, keluar dari rumah, blas aku nggak punya apa-apa. Oke. Aku nggak bawa apa-apa, aku keluar dari rumah dari nol. Yang dari sebelumnya punya rumah, hidup enak, nyaman, punya duit, aku pisah, aku nggak punya apa-apa. Aku mulai semua dari nol. Aku ngontrak, bawa 3 anakku, pindah dari sini ke situ, gitu. Jadi tahun 2013, 2014, 15 aku di Suzuki, 2016 aku ke Daihatsu. Nah, mulai berubah kehidupan itu semenjak aku masuk di dealer Daihatsu. Oke. Iya. Pelan-pelan aku beli kendaraan motor, pertama itu Scoopy ya, itu aku dapat dari hasil kerja aku yang pertama itu di tahun 2017 aku beli motor Scoopy 1. Terus beriring waktu aku lebih giat lagi nih kerja keras. Kadang aku itu pergi setengah 8 pulang jam 9 malam. Oke. Cuma untuk bekerja. 8 pagi. 8 pagi. Oke. Kadang pulang jam 9 jam 10 malam. Karena pada saat itu posisinya di tahun 2017 18 itu penjualan lagi naik. Oke. Lagi bagus-bagusnya. Dan alhamdulillah itu satu penjualan duitnya lumayan. Ya. Dari situ aku tiap bulan itu jualan banyak, penghasilan kan otomatis meningkat nih. Aku kumpul duit di tahun 2017 akhir aku bisa dapat rumah. Alhamdulillah. Dapat rumah, dapat kendaraan mobil. Itu di tahun 2017 semua apa yang hilang kemarin pelan-pelan aku cari lagi. Seperti itu. Sampai 2017, 18, 19 sampai sekarang kayak gitu. Oke. Mulai membaik, mulai aset satu-satu, nambah motor, ganti mobil yang dari mobil biasa gitu kan, sebelumnya mobilnya Sigra, terus tuh di tahun 2022 ganti mobil yang agak lumayan di atas lah, seperti itu. Seperti itulah ya, disyukuri, dinikmati, dijalani. Dan kita harus kuat, kita nggak boleh ngeluh. Kita harus kerja Dan syukur. dan bersyukur. Iya itu. Jadi Mbak setelah mendengar cerita Mbaknya ini sangat apresiasi sekali dan memotivasi sekali untuk para single mom di luar sana, itu menurut saya. Yes. Dan semoga single mom yang lainnya juga tetap semangat. Betul. Tetap semangat, tetap bekerja keras. Satu sih, perempuan itu harus punya prinsip. Oke. Kita harus punya value. Oke. Kita punya prinsip, kita harus tahu tujuan kita tuh mau kemana gitu. Jangan mau diremehkan atau direndahkan atau dipandang sebelah mata sama orang-orang. betul. Terus Karena Terus- citra janda nih bisa dikatakan kalau sama orang-orang sebelah mata. nah itu kan tergantung persepsi orang masing-masing ya. Kalau kayak misalnya pribadi aku nih, menurut Mas Nopal, orang mandang sebelah mata nggak sih? Dari sudut pandang gimana? Ini saya sebagai laki-laki. Iya. Saya sebagai laki-laki ya, tapi tergantung juga sih. Iya, Tergantung iya kan, juga. iya. Ada juga ya janda memang dengan kondisi, dengan dia, dengan apa itu bisa jadi dipandang sebelah mata. Tapi ada juga yang memang betul-betul, oh ini oke. Ini
Ya begitu-gitu. Ya. Terus Mbak, Bingung ya. terus. Apanya nih? Terus ya. Kapan ada undangan Deatsu lagi makan-makan? Oh iya kan. Itu sih acaranya biasanya setiap 3 bulan di akhir tahun. Mungkin bulan 10, 11, 12. Bulan depan. Ditunggu aja, nanti kita undang. Kita undang Nopal. Apa sih podcast? Jinopal. Palji. Sorry. Mbak Santi. Bisa berikan sedikit motivasi buat single mom, single parents, berikan kepada sahabat Paljipot. Silakan. Buat perempuan, khususnya single mom, single parent di luar sana, kalian gak usah takut. Kalian gak usah takut akan hujatan, takut akan persepsi orang yang buruk tentang kita. Kita ini wanita kuat, kita ini wanita hebat, kita ini wanita pekerja keras. Kita bisa bangkit dan kita ini punya semangat yang lebih. Kita semua bisa. Oh. Jadi jangan juga lah kan. Apanya Jo? Yang sekarang ada suaminya jangan juga lah. Semenjak mendengar Mbak Santi ini jangan juga lah ikut jadi single mom. Jangan, ini kan khusus yang single mom kan, khusus yang buat single mom yang janda-janda itu. Yang punya suami ya tetap dengan suaminya gitu. Oke, terima kasih Mbak Santi sudah hadir di undangan Palji Podcast. Semoga Mbak Santi sehat selalu. Amin. Berkaryanya makin jadi. Mbak Santi juga sehat. Boleh nggak sih promosikan? Boleh. Apa? Coba. Mas Nopal lah yang promosikan mobil aku. Oke, jadi Mbak buat sahabat Palji Podcast ini Mbak Santi ini beliau ini kalau kata perempuan apa sih? Beliau kan juga Mbak aja. Mbak Santi ini saudara gue. Iya. Adik gue. Ya, ini kakak gue. Ini jadi saudara gue ini dia kita jual mobil. Iya, kita jual mobil. Siapa tahu nih ada yang berkebutuhan usaha, kita punya Grand Max yang 2 pintu itu ya, bukan Ferrari ya, 2 pintunya tuh Grand Max buat usaha. Kalau ada yang usaha sembako, rumput laut, yang buat angkutan lah pokoknya, mau jual air, angkut pasir, itu, monggo. Itu kalau misalnya kurang modal gimana tuh Mbak cara ambilnya? Misalnya dia ini modalnya 5 juta, dia mau ambil Grand Max. Kalau untuk sekarang sih, kalau dulu iya. Mbak. Kalau dulu iya mungkin untuk modal 5 juta bisa. Kalau sekarang sih minimal modalnya tuh 10 juta lah. 10 juta kita bantu. Itu berapa tahun minimal? 5 tahun. Per bulannya? Per bulan mungkin sekitar 5 jutaan. 5 juta. Iya. Jadi itu buat mobil usaha ya. Kita juga menjual mobil pribadi nih. Oke. Mobil pribadi buat mau usaha juga boleh. Banyak nih yang ngambil kayak Ayla, Sigra itu buat Maxim, buat Grab gitu. Buat rental, kita juga ada Xenia, kita ada Terios, kita ada Dan Rocky. semua DP 10? Enggak, variasi. Oke. Variasi ada yang dari DP 10, 20 sampai 30 juta. Jadi buat Palji apa sih? Sorry. Sebut aja nama apa? Palji Podcast. Apa sih? Palji Podcast. Palji Podcast itu jangan lupa ya, kalau mau beli mobil hubungi Mbak Santi. Asik ya. Ini kalau promosi laju. Masalah mobil laju ya. Ya. Rupanya mau promosi. Oke Mbak Santi. Oke. Terima kasih Mbak Santi, terima kasih kru. Kita ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.